Amin. Amin, amin. OTW, Bu. Silakan, silakan. Tanggung lagi Iya, narik Grab, liburan nih. dok. Ya, hati-hati Pak di jalan. Iya, siap. Makasih, dokter. Ya, sama-sama Bapak. Baik teman-teman, Alhamdulillah sudah bergabung kembali di mata kuliah Academic Reading and Writing for Scientific Purposes. Hari ini kita memulai kembali perkuliahan setelah UTS kemarin. Aman ya? Aman lah semuanya nilai bagus-bagus karena sudah mengerjakan duluan dengan waktu yang lebih fleksibel mungkin ya, 1 minggu sebelumnya. Kemudian Betul. ya, teman-teman karena ada gangguan di LMS dari kemarin, masih kadang normal, kadang down gitu ya. Saya juga belum bisa akses. Kemudian dari TUS 2 kemarin kasih link berupa drive gitu. Karena Google Classroom pun saya tunggu-tunggu undangannya belum masuk gitu. Tapi saya nggak khawatir sih begitu saya cek ada alhamdulillah. Baik, untuk perkuliahan selanjutnya setelah UTS, oh mohon maaf Pak Tuhu ini teman-temannya kemana Pak? Masih ada 6 orang lagi atau 7 orang lagi harusnya yang bergabung. Eh, saya woro-woro dulu, Bu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, kemudian kita akan melanjutkan materi untuk setelah UTS sampai dengan UAS, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya teman-teman, bahwa luaran dari mata kuliah ini adalah artikel. Jadi kita harusnya sudah langsung mulai untuk menyusun artikel karena prosesnya cukup panjang. Begitu, nanti teman-teman harus work in pair gitu ya, work in group. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang karena penulis terakhirnya itu adalah saya contributionship-nya sebagai reviewer begitu. Nah, memang pilihannya banyak sebenarnya. Tadi saya masih pilih-pilih materi yang hari ini di setahun ini dan juga di semester semester sebelumnya gitu. Kalau saya bandingkan semester 2 semester lalu materinya sebenarnya lebih komprehensif dibandingkan yang baru. Jadi saya tadi masih pilih-pilih. Jadi izin sebentar ya Pak Tuhu dan teman-teman saya mau kirimkan dulu ya. Silakan, Ibu. Mohon izin menunggu teman-teman sebentar ya. Ini ada yang nggak bisa dibuka. Ya, baik, baik. Ya, silakan, Bu El.
Pak Tuhu, tolong dibuka yang 9, Pak. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Clear, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Baik, Pak Tuh dan teman-teman, mohon maaf, saya lagi cari contoh artikel kemarin dari mahasiswa semester lalu yang sudah publish gitu. Sayangnya tidak bisa di-download, entah kenapa dari OJS-nya gitu. Oke, baik, kita mulai saja langsung dari sini ya. Jadi untuk stage atau tahapan kita sebagai luaran dari mata kuliah ini, kita menentukan dulu teman-teman nanti mau pakai apa. Saran saya, supaya lebih cepat, kita pakainya kualitatif semua. Jadi nanti kita akan gunakan systematic literature review dan juga scoping research gitu. Kenapa demikian? Mengingat bahwa teman-teman ini orang sibuk semua, orang yang eh, dipadati kegiatan dari Senin sampai Minggu bahkan kan ya, setiap hari. Jadi kalau untuk kualitatif ini sepertinya teman dalam berkoordinasi. Jadi teman-teman tidak perlu terjun ke lapangan, melainkan secara literatur saja gitu. Jadi bisa online, bisa via Zoom tanpa harus mengambil data ke lapangan. Dan untuk mempercepat penulisan sampai dengan di sekitar 3 minggu atau 4 minggu ke depan gitu ya. Selanjutnya Pak. Nah, issues-nya yang bisa diambil, topik-topiknya atau temanya dalam English language teaching itu bisa atau tentang methodology in NLP atau tentang assessment in evaluation ya in NLP. Tiga-tiga ini bisa diambil. Ini hanya temanya saja. Nanti teman-teman silakan bentuk kelompoknya dan tentukan kira-kira mau ke arah mana. Lanjut Pak. Nah, kalau untuk curriculum dan material development ILT ini, mungkin seperti kita menyusun apa ya, silabus pembelajaran memang tidak mudah menurut saya karena harus dimulai dari need analysis. Need analysis ini teman-teman harus nyebar angket ke murid gitu ya. Kemudian nanti setelah itu dilakukan reduksi kodifikasi data, kemudian nanti menyesuaikan dengan silabus. Ya, menurut saya ini agak panjang dan luarannya cuma sebatas need analysis saja. Jadi kebutuhan-kebutuhan murid berdasarkan angket. Jadi kurang mendalam menurut saya. Kalaupun teman-teman harus mau menggunakan ini, memang nanti ujung-ujungnya produk. Tapi mengingat ini hanya mata kuliah, bukan tesis, jadi saya sarankan tidak mengambil ini gitu ya. Ini akan jauh lebih lama untuk need analysis. Jadi kalaupun jadi artikel cuma sebatas teman-teman menyebar angket ke murid gitu. Jadi kurang rekomendasi lah menurut saya, kurang recommended. Lanjut Pak. Nah kalau metodologi NLT ini masih mungkin dilakukan ya method-method yang ada di ELT, ada CLT, BLT gitu ya, CBI atau yang sekarang pakai CLIL gitu ya, content language yang terbaru gitu ya, pakai deep learning misalnya atau mau pakai teaching writing-nya mulai dari proses writing, produk dan lain-lain. Ini methodnya aja yang boleh diambil, buat dari approach, method atau dari tekniknya itu bebas mau ambil yang mana saja. Tapi saya sarankan sekali lagi tidak dalam bentuk kualitatif saja seperti itu. Lanjut Pak.
Atau menggunakan tema assessment dan evaluasi di English Language Teaching seperti misalnya standardized test atau teman-teman mengkaji apa sih ujian-ujian yang ada di sekolah. Misalnya kalau TKA nggak bisa ya, karena kalau TKA kan baru berjalan itu tidak bisa dievaluasi gitu. Kalau yang namanya evaluasi itu bisa dilakukan tahun. Jadi kalau seperti ini belum bisa gitu ya. Atau sifat-sifat evaluasi yang menggunakan teknologi, misalnya pemanfaatan quizzes atau Kahoot sebagai nilai formatif atau sumatif misalnya gitu ya. Itu bisa. Itu contoh-contohnya saja. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini topik-topiknya. Kalau nanti teman-teman tertarik dari topik-topik yang ada di sini, ini tentang textbook ya. Tentang textbook silakan saja. Utamanya di Google Scholar gitu, ada di Google Scholar. Saya hanya membahas atau saya hanya menyinggung sedikit tentang ini, saya tidak mau membahas lebih dalam, tapi saya mau langsung memberikan contoh saja supaya teman-teman lebih mudah untuk mengadaptasi sebenarnya seperti itu. Apa masih ada lagi Pak slide-nya? Ya, ini contoh-contohnya saja tentang textbook. Lanjut Pak. Ya, ini tentang systematic review. Ini yang mau saya review. Systematic review ini jenis penelitian yang sifatnya hanyalah systematic review atau literatur saja. Kita tinjauan pustaka secara sistematis, jadi teman-teman tidak perlu kemana-mana, hanya menganalisis secara teori seperti itu. Misalnya kemarin itu kan ada chat GPT yang pernah saya share ya ke teman-teman ya, ada ya. Kalau yang itu namanya scoping review. Kalau yang saya sarankan ke teman-teman systematic literature review. Ya, systematic literature review bisa tentang apa saja, yang penting teorinya banyak atau yang penting artikel yang sejenisnya itu banyak gitu ya. Nanti teman-teman tinggal tentukan kira-kira tema pertamanya mau apa dulu. Misalnya mau penggunaan ChatGPT, maka cari artikel-artikel yang membahas tentang ChatGPT terhadap apa gitu ya. Misalnya penggunaan ChatGPT terhadap peningkatan keterampilan menulis atau the use of students writing skill gitu ya. Students English writing skill silakan saja gitu. Atau mungkin tentang DFL context misalnya gitu, tentang TESOL misalnya silakan saja. Atau tentang tema-tema lainnya atau tentang ICT gitu ya. Yang membahas tentang literatur review. Masih ada lagi Kak, Pak? Ya, ini contoh-contohnya. Lanjut. Oke. Tadi buka artikel yang tadi SLR review Eliza, Pak. Kelihatan, Bu? Ya, di minimize atau ke atas dulu, Pak, sebentar. Ya, kalau pola ini saja boleh sekali, ya, supaya teman-teman lebih mudah gitu ya. Saya ngasih contohnya yang langsung real saja. Kita sesuai dengan kebutuhan daripada nanti dibahas terlalu panjang, tapi teman-teman nanti malah jadi bingung. Jadi saya sarankan nanti boleh ambil yang contoh seperti ChatGPT yang kemarin pernah saya berikan ya. Ada sekitar 2-3 minggu lalu ya Pak Tuhu. Pernah kan ya yang tapi ada coret-coretannya itu ya. Kemudian yang kedua ini download yang saya bilang dari mahasiswa saya yang kemarin sudah published artikelnya. Nanti kalau sudah dapat saya kirim ke grup ini. Ini masih saya coba-coba lagi. Nah, systematic literature review ini saya hanya ya kalau maaf Pak, Pak atas sedikit Pak dari judul. Systematic literature review saya mengambil tentang teachers knowledge management to improve performance. Memang ini saya ambilnya tidak secara teman-teman. Tapi saya mengambil secara umum tentang knowledge management dari guru terhadap kinerja. Karena saya kan kebetulan MP sebenarnya, S3 saya MP, jadi saya buat artikel yang mengarah kepada manajemen pendidikan. Tapi ini tidak masalah nanti ke depannya selama pengantarnya berbahasa Inggris, maka teman-teman bisa melakukan sistematik literatur apapun sebenarnya begitu. Nah, yang saya ambil adalah teachers knowledge management. Ya, awalnya itu. Saya
knowledge management terhadap apa? Pertama yang saya lakukan adalah saya buka dulu Google Scholar. Saya buka Google Scholar, saya ketik di search engine-nya itu tentang knowledge management. Jadi saya cari dulu apakah teachers knowledge management. Apakah si teachers knowledge management ini artikelnya banyak. Lalu saya gunakan range dari tahun 2020 sampai dengan 2025 gitu. Nah, intinya setelah saya dapat dari si teachers knowledge management di artikel yang ada di Google Scholar ini ya di sini ya. On the basis systematic search of Google Scholar database, saya menemukan sekitar 45 artikel yang cocok. Cocok artinya ada teachers knowledge management. Dan ada 6 yang termasuk 6 yang tadi judul di atas, Teachers Knowledge Management dengan performance. Jadi bagaimana cara guru mengelola pengetahuannya dengan kinerjanya. Ya, jadi semacam artikel-artikel yang membahas tentang pengaruh atau hubungan pengetahuan guru terhadap kinerjanya gitu. Kalau gurunya mampu mengelola pengetahuan dengan baik, misalnya dia mengaplikasikan ilmu yang didapat, sering ikut diskusi, ikut lokakarya, gitu ya. Dia ngaruh nggak sama performance-nya? Jadi yang saya bahas hanya itu. Dari sekian banyak di tahun 2020 sampai 2025, ada sekitar 45 artikel, dan yang cocok sekali dengan judul yang di atas tadi, hanya ada 6. Begitu. Jadi saya menganalisis 6 artikel. Ya, yang saya highlight adalah tentang knowledge management coach ini. Gitu. Ya, ke bawah Pak. Di scroll ke bawah Pak Tuhu, maaf. Tuh. Oh, bisa ya? Ya, di introduction, kalau menulis artikel kan kita sudah membahas tentang uh, synthesizing gitu-gitu ya. Nah, di introduction ini kan yang melatar belakangi kenapa saya mau mengapa saya membahas teacher knowledge management to improve performance ini. Kenapa saya mau ambil judul ini? Jadi saya ambil dari teori-teori baik kebanyakan saya ambil secara paraphrase. Karena kalau saya ambil secara kutipan langsung itu automatically nilai Turnitin-nya tinggi sekali. Sedangkan di OJS ini udah hampir publish ya yang saya uh, di 2 kali revisi di editor dan sudah publish, loanya sudah keluar. Jadi saya berani saya tampilkan ke sini supaya teman-teman bisa ikuti. Nah, di sini dari introduction-nya saya kasih latar belakang mulai dari umum sampai ke khusus. Jadi sifatnya adalah didaktif. Mulai yang sifatnya umum dari education, lalu salah satu unsur yang penting dalam pendidikan adalah guru. Kenapa guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan atau pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian misalnya sebagai pusat dalam pendidikan, maka guru penting untuk meningkatkan pengetahuannya contohnya. Dengan si seorang guru ini bisa memanage pengetahuannya, maka akan meningkatkan performa kerjanya, contohnya begitu. Nah, ini setiap kali pernyataan atau setiap kali apa namanya introductory yang kita tulis itu harus berdasarkan teori. Nah, teori-teori yang saya pakai, boleh teman-teman lihat, ini semuanya sudah menggunakan Mendeley dan semua. Maaf, ada 2016 mungkin buku gitu ya. Pokoknya 10 tahun terakhir. Kalaupun ada yang tadi Naraka Takauchi itu memang dia grand teorinya. Nah, dalam hal ini saya tidak membatasi teman-teman kalau mau membahas maaf menggunakan referensi tahun 2000-an masih boleh. Hanya saja artikel nanti yang akan teman-teman analisis harus di atas 2020 supaya menjaga state of the art.
State of the art artinya passing is still happening gitu. Jadi nggak yang out of date gitu ya, tidak ketinggalan zaman. Jadi saya mengambil artikel-artikel yang memang masih banyak dilakukan oleh peneliti lain. Jadi keeping updated gitu, masih 2020 sampai dengan 2025. Karena sejatinya kalau untuk penelitian atau artikel uh, time bound-nya itu harus 5 tahun terakhir, tidak boleh lebih. Misalnya teman-teman mau ngambil tentang pembelajaran di era COVID dan menjelang 6 tahun, jadi itu sudah out of date gitu ya. Kemudian itu di bagian introduction, kemudian di bagian review teorinya, literatur review. Kalau tadi secara umum saya mengantarkan kenapa si knowledge management ini penting dibahas, lalu yang ada faktor yang bersamai yaitu performa kerja guru. Lalu di literatur review ini dia sebenarnya tidak jauh lebih spesifik dibandingkan introduction-nya. Apa ya namanya teori-teori pendukung saja. Tapi tetap setiap teman-teman kayak citasi gitu ya, citing theories, misalnya one or two theory then must be added by your synthesize gitu. Ada sintesisnya. Jadi harus menggabungkan teori, habis setelah combining teori, lalu ada opini yang sifatnya synthesizing. Jadi opininya ilmiah. Ya, lanjut Pak. Ini teori-teorinya. Pokoknya kalau mau nanti ya. Nanti saya jelaskan juga pakai hex. Oke, ini research method. Karena di awal tadi saya lupa bahas, di abstrak tuh ada namanya prisma teori. Prisma teori itu adalah seperti langkah-langkah yang saya ikuti berdasarkan teori. Jadi saya tidak mengambil sendiri langkah-langkahnya. Itu berdasarkan teori siapa. Yang saya adaptasi adalah teori prisma, namanya prisma protokol. Yang diambil bagian ininya aja teman-teman. Identity. Jadi artikel-artikel yang bisa diakses dari 120 tadi hanya ada 45. Nah, included ini adalah yang specific one. Jadi articles discussed yang langsung menuju pada tema yang lebih spesifik. Kalau tadi hanya knowledge management, lalu knowledge management yang bisa diakses, lalu teachers knowledge management and performance yang bisa diakses hanya ada 6. Dengan keterangan method ini, saya dalam artikel ini menganalisis 6 Dok, artikel. sebelum Oke, sampai di sini dilanjutkan, Dok, bisa mau tanya ini. banyak Beratnya. apa tuh? Ya Pak tuh ya. Jadi caranya begitu. Kalau di Ya, statistik itu makasih, Dok. namanya kayak multi-stage random sampling. Gimana caranya kita mengecilkan sampel, Pak, dalam populasi yang besar gitu. Misalnya populasi saya punya 3.300 Pak. Tapi di akhir saya bisa dapetin sampel 150. How come? Kok bisa dari 3.300 tuh nggak make sense. Tapi ternyata ada cara-caranya dengan multi-stage random sampling. Kita potong setengah, tapi alurnya ilmiah. Nah, ini adalah bentuk lain yang sifatnya kualitatif, Pak. Supaya teman-teman nanti menganalisis artikelnya nggak terlalu banyak gitu. Kan memberatkan kalau terlalu banyak. Gitu ya. Ini pun sebenarnya Pak, saya pakai 120, 45. Itu hitungan saya secara total. Mungkin kalau lebih detail lagi bisa jadi lebih banyak atau bisa jadi lebih memang ada 6 nih teacher knowledge management yang range-nya dari 2021 sampai 2025 dengan open access. Yang judulnya persis teacher knowledge management dan performance. Ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA, gitu ya, ada yang di SMK. Pokoknya guru dan ya apa namanya knowledge manajemennya guru dan juga kinerjanya itu ada 6. Nanti teman-teman juga bisa dengan cara bagaimanapun caranya artikelnya tidak terlalu banyak. Karena teman-teman ini timnya misalnya bertiga gitu ya, atau berdua, ya boleh 6, boleh 7, silakan. Saya berikan waktu kan sekitar ya 4 atau 1 bulan ya, ini harus selesai gitu. Begitu ya Pak Tuhu ya. Makasih. Baik, makasih, Dok. Ya, selanjutnya Pak ke bawah. Ini di method. Nah, setelah method ada apa? Result kan? Result yang diminta oleh OJS saya, Operational Journal System, di si editor yang mengelola jurnal ini minta resultnya dalam bentuk matrix katanya, bentuknya apa tabel gitu ya. Oke, saya bilang
Nah, result of teachers knowledge management. Jadi di kolom 1 itu ada articles, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah resultnya. Ini diambil dari mana? Ini diambil pertama artikelnya ini saya ambil apa namanya, referensi ini saya ambil dari Google Scholar. Kan kalau Google Scholar kan ada judul gitu ya, di bawahnya kan ada yang save, cite gitu ya. Pernah buka kan teman-teman Google Scholar ya? Pernah buka nggak? Atau sering pakai mungkin? Buka pernah, tapi sering belum. Sering belum, tapi paling nggak teman-teman tahu ya. Itu di artikelnya, di artikel kan ada judul-judulnya artikel. Itu ada tulisannya save, cite, recommend, duplex note atau apa gitu. Yang teman-teman klik adalah bagian cite. Di bagian site itu ada banyak pilihannya, ada MLA, ada APA. Pokoknya teman-teman ingat itu bagian APA, teman-teman klik, lalu di copy dan di paste di sini, di bagian articles. Itu adalah datanya. Jadi ini artikel pertama yang saya ambil adalah through knowledge sharing and technology during the COVID pandemic. Ya, dia tahun 2021, bahkan masih masuk dalam eligibility saya 2020 sampai 2025. Nah, di bagian objektif, ini diambil dari objektif media. Tapi jangan kopas. Kalau kopas, nanti nilai Turnitin-nya gede. Jadi teman-teman harus menggunakan teknik paraphrase atau summarize. Gitu. Nah, itu kita copy dan kita paraphrase. Gitu. Lakukan hal yang sama sampai ke artikel nomor 6. Maaf Pak, ke bawah Pak. Terus nomor 6. Ini hanya result ya, berarti saya belum membandingkan apa-apa. Nomor 6. Oke, di bagian discussion, baru saya lakukan interpretasi artikel ini. Kemudian, saya membandingkan satu artikel sampai dengan artikel ke-6, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan juga apa gap-nya. Seperti itu. Jadi kita menganalisis artikel penelitian orang lain dan kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di bagian diskusi juga minta bantuannya AI. Sejujurnya saya minta bantuan AI karena ini kan in very limited of time, so you must be able to comprehend all the things ya di dalam artikel ini kan ini agak text time kita membaca 6 artikel secara menyeluruh. Jadi saya menggunakan ChatGPT hanya untuk mencari benang merahnya saja, tapi nanti bagian interpretasinya saya menggunakan kata-kata sendiri. Jadi to compare, saya hanya masukkan judul, saya minta di situ compare and make any apa ya kemarin itu terakhir similarities and differences among these articles. Saya kopas judul-judul tadi yang ada di kolom judul artikel. Ini. Dan secara automatically si ChatGPT ini membantu teman-teman untuk membuat secara saya baca, oh ini persamaannya dan perbedaannya, lalu saya buat kelemahannya sendiri. Jadi ChatGPT ini hanya membantu teman-teman menginterpretasikan saja, tapi tidak diambil kata-katanya dari ChatGPT karena itu akan terdeteksi oleh editor. Mereka kan alatnya pasti lebih lengkap gitu ya. Apa AI detector namanya apa ya saya lupa. Mereka punya Turnitin yang berbayar. Kalau OJS tuh biasanya Turnitinnya lebih mahal. Akses bahkan pribadi pun nggak bisa Pak. Jadi harus untuk kepentingan si jurnal atau artikel. Gitu. Dan di bagian terakhir discussion, di bagian discussion itu hanya penutup, tapi tidak boleh kata-katanya sama seperti yang ada di atas. Ini hanyalah penutup atau restate bahwa 6 artikel ini menggambarkan tentang knowledge management si guru untuk enhance si performanya gitu ya, performance-nya. Seperti itu. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Lihat, ini artikelnya juga
ada referensi saya ada sekitar 30, ya 30 something, mungkin 34, 30, ya 34, 35 mungkin saya lupa. Dan itu rata-rata hampir semua di atas 2020. Gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada Ya, pertanyaan. eh, kaitannya dengan yang terakhir ini penulisan mengenai apa namanya itu reference ya, Ya, Dok. Reference itu tadi kalau nggak salah menggunakan Mendeley ya tadi disampaikan. ya, betul Pak. Itu kita ada pelajaran khusus atau kita mencari dan mencoba secara mandiri. Kan harus diinstal dulu itu ya. Ya, Mendeley dan betul. dikonekkan ke MS Word-nya. Ya, betul Pak. Kalau memang teman-teman mau, tapi memang belum pernah apa bagaimana Pak di mata kuliah lain mungkin ada yang pernah, Belum pernah, belum. oh belum pernah. Ya Cuman pernah sudah, eh, buka-buka di YouTube gitu pernah. Tapi diajarin belum pernah. ya, nggak apa-apa kalau nanti teman-teman memang mau nanti saya bantu mungkin ya, saya bantu nanti di cara mengoperasikannya. Tapi paling tidak pertama-tama tadi yang Pak Tu sampaikan harus download dulu atau harus install dulu untuk Mendeley-nya. Untuk yang pakai Microsoft Word itu biasanya pakainya Mendeley Desktop. Kalau untuk yang pakai iOS gitu ya, MacBook itu Mendeley Reference Manager. Silakan teman-teman coba dulu, ikuti langkah-langkahnya. Jadi kalau secara singkatnya gini, setelah teman-teman download, kemudian install, buka nanti di bagian si Mendeley-nya itu dibuka dan nanti install for MS Word. Nanti tulisannya seperti itu. Lalu dibuka Microsoft, kalau sudah terinstall, buka Microsoft Word-nya. Kalau sudah tampil di bagian reference, ada tulisannya Mendeley seperti M gini, warna merah, itu berarti sudah bisa dipakai. Gitu. Nanti akan saya bantu. Mungkin nanti langsung ke ini kali ya Pak, diskusi nanti Praktek, praktek. prakteknya. Ya. Ya prakteknya entah nanti di minggu besok atau mungkin Hmm. di pas nanti kita breakout room. Nanti kan makin ke sini Zoom-nya akan makin jarang, Pak, karena nggak selalu Zoom, teman-teman kan punya waktu harus menyusun draft artikel. Nah, nanti ada waktu di mana kita akan breakout room 1 minggu hanya untuk 5 kelompok. Jadi 2 minggu itu bergantian. Nanti misalnya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, saya masuk ke roomnya masing-masing, kita bahas artikelnya, mungkin ada yang ditanyakan, lalu saya arahkan. Nanti 5 kelompok berikutnya di minggu depan, gitu. Eh, lagi dok ya, kaitannya kan ini satu dengan kelompok, Mm-mm. kedua pemilihan topik, kemudian lagi dalam satu kelompok itu jumlahnya berapa yang ideal ya. Mm-mm. Nanti kita tinggal membagi aja, sistemnya random ya, tidak boleh memilih-milih. Ya, Ya betul. itu maksud saya itu jumlahnya yang fix berapa. Nah, Karena supaya melihat nanti bisa mataku karena ditindaklanjuti. melihat jumlah mahasiswanya di kelas ini sedikit ya Pak Tuhu, Ya, eh, 19 ya. Enaknya bagaimana? 19 jumlahnya. Kalau yang mendekati kalau misalkan tiga itu kan jadi 6 kelompok. Ya Satunya empat boleh. orang. Satunya 4 orang. Ya Kan nggak apa-apa. 19 tuh. Berarti kan 6 kelompok kali 3. Dengan saya berarti 4 ya Pak. Oh iya iya. Tapi Nggak kalau yang apa-apa, satu nggak kelompok masalah. 5 jadinya. Oh nggak, yang 1 kelompok 5. Nggak masalah Pak. Boleh. Apa apa ini? Iya. Ya. Karena sebenarnya harapan saya teman-teman, Pak Tuhu dan teman-teman, ini jurnalnya, artikelnya bisa kita masukkan ke jurnal gitu. Jadi kita punya tabungan, kita punya oleh-oleh dari mata kuliah ini, kita bisa publikasi. Cari publikasi yang tidak berbayar banyak kok, tidak usah bayar. Kalaupun berbayar, ini punya saya Sinta 6 ya, walaupun indeksnya ringan gitu, karena saya memang sesuai kebutuhan aja ini saya ada mepet buat semester ini saya belum ada artikel published. Saya di Sinta 6 itu bayaran saya cuma 250.000 ini Pak. Ini buat editor biasanya untuk review gitu. Itu yang saya belum paham juga, dok. Artinya tadi yang disampaikan Google Scholar itu kan untuk mengambil materi saja, artikel Ya. dan Hmm. yang tadi disampaikan yang terakhir tadi kaitannya dengan kita menempelkan atau memasukkan artikel kita ke jurnal. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan dan kita belum paham itu. Terutama saya yang belum paham itu mengenai memasukkan artikel ke jurnal tadi gitu. Ya, baik. Kalau itu nanti belakangan aja kali ya, Pak ya. Nanti pokoknya kita buat Ya, dulu aja draft betul. artikelnya. Mudah-mudahan sampai pada waktunya kalau sudah selesai kita cari sama-sama untuk kira-kira jurnal yang bisa kita submit artikel kita masing-masing. Itu harus disebar, Pak. Jangan sama jurnalnya. Misalnya kelompoknya Pak Tuhu di jurnal A, maka kelompoknya Mbak Miss Nurlina jangan di jurnal A lagi. Kita sebar nanti.
Jurnal itu banyak, ribuan. Nanti saya bantu untuk saya arahkan masuk ke jurnal-jurnal mana saja. Jadi harus disesuaikan dengan scope-nya, Pak. Misalnya Pak Tuhu kelompoknya tentang English language teaching, maka kita cari jurnal yang membahas tentang English education atau English language teaching gitu. Atau misalnya kelompoknya Miss Nurlina misalnya membahas tentang manajemen pendidikan tadi. Nah, kita cari jurnal yang mempublikasi tentang education management begitu. Atau misalnya kelompoknya Pak Arif mau tentang teknologi and education ICT lah contohnya. Kita cari yang tentang technology and education kayak gitu. Jadi itu belakangan aja. Yang penting sekarang langkah awal adalah teman-teman memutuskan dulu grupnya atau timnya, kemudian cari tema-temanya. Saya nggak mau teman-teman jadi pusing, jadi ribet. Saya cuma kasih dua saja pilihan. Satu scoping review, yang kedua SLR yang ini. Gimana, setuju teman-teman? Supaya nggak pusing gitu. Karena belajar dari Setuju. kelompok, dari semester-semester sebelumnya, saya kasih semua, systematic literature review saya kasih, kemudian Hmm. saya kasih tentang textbook analysis. Akhirnya bingung, Pak. Begitu dua pertemuan terakhir mereka ganti judul. Itu yang jadinya, Satu ya, Mem ya. Kita kenapa Bu? satu-satu, kita satu-satu dulu. Iya, satu-satu dulu aja. Jadi saya cuma minta teman-teman pilih antara scoping review atau SLR yang ini, systematic literature review. Menurut saya dua ini yang paling mudah, Miss Nurlina. Yang teman-teman bisa disesuaikan dengan waktunya masing-masing gitu. Nggak apa-apa ya? Iya, iya. Supaya teman-teman nggak pusing. Karena kalau yang tadi kurikulum, aduh itu lama banget. Sampai pernah ada yang nggak selesai dan saya minta diselesaikan sejadi-jadinya karena itu tagihannya masuk ke prodi gitu. Ya tagihannya masuknya ke program studi, bukan ke saya pribadi. Kalau ke saya pribadi mungkin bisa saya kasih kelonggaran. Tapi karena prodi minta luaran dari mata kuliah ini, ya kebetulan kan jurusan kita kan unggul, jadi apa-apa semuanya harus diminta tagihan dari mata kuliah ini. Jadi itu wajib sifatnya. Jadi silakan teman-teman maksimalkan waktu. Untuk yang scoping review juga bisa dibaca. Scoping review itu sebenarnya kita bisa kasih kritik dan saran. Itu persis yang ada di chat GPT kemarin saya berikan ke teman-teman. Seperti itu. Tapi jangan yang bentuknya lebih kompleks saja, lebih sedikit. Jangan terlalu sampai 20 halaman. Ini juga punya saya 17 halaman. Nggak perlu. Kalau ditanya idealnya berapa, teman-teman bisa bikin sampai 10 sampai 12 halaman pun itu sudah bagus gitu. Nanti kan ada proses atau tahap editorial dari jurnal gitu ya. Nanti kita bolak-balik revisi. Nanti dikasih tahu bukan salah tapi kurangnya di mana, bukan salah. Karena misalnya kita sudah bikin artikel sedemikian rupa gitu ya, misalnya caranya sama, belum tentu di artikel sorry di jurnal A dengan jurnal B aturannya sama. Jadi kita menyesuaikan gitu. Satu lagi dok, Ya, tadi kaitannya kan dengan sumber ya. Sumber ya. tadi kan bisa berupa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mm-mm. Tetapi hasil yang dokter tulis tadi adalah bentuknya bahasa Inggris gitu ya. Ya, Eh, itu apakah semua sama? Artinya dari semua kelompok nanti outputnya itu bentuknya bahasa Inggris semuanya gitu. betul Pak. Betul. Outputnya harus semuanya harus bentuknya bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena ada yang lebih penting dari sekedar output yaitu outcome-nya, Pak. Nanti teman-teman terbiasa dengan budaya menulis seperti itu. Menulis artikel dalam bahasa Inggris. Nanti Ya, kan baik. saat teman-teman mengerjakan tesis juga luarannya harus berbahasa Inggris. Begitu. Wajib itu sampai terpublikasi. Ya, jadi kita belajar dari sekarang. Gimana teman-teman? Ada yang dirasa berat nggak kira-kira? Saya hari ini hanya hanya ingin membahas ini aja. Jadi kita mulai bentuk kelompok atau mungkin minggu depan kalau perlu Zoom kita Zoom. Misalnya teman-teman mau konsultasi soal judul, kalau misalnya mau di skip dulu Zoom-nya mau diteruskan diskusi, silakan. Nanti saya kasih timeline-nya. Jadi minggu ini harusnya sudah jadi ini, minggu ini tuh harus buat ini. Gitu. Jadi memang butuh waktu untuk teman-teman cari diskusi, menentukan topik, kemudian cari sumber. Kalau mau pakai Google Scholar semua juga boleh. Izin kalau untuk awal ini kami nanti akan membentuk grup dulu Silakan Pak. seperti yang disepakati. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya kalau memang tidak Zoom bisa Japri gitu maksudnya ya. Bisa di grup, bisa Pak. Oh, di grup ya. Oke, baik-baik. Mungkin sebatas itu dulu untuk awal. Jadi saya belum bisa menceritakan berat atau susahnya kalau belum belum mengalami Betul, Pak. gitu. Tapi saya Kecuali yakin nanti Pak sudah bisa, mengalami baru bisa yakin. cerita gitu. Mungkin kelihatannya agak
bingung, ya ada sedikit bingung nih kemana arahnya karena belum pernah Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah Pak bisa, yakin saya. Apalagi ini tim. Makanya saya kasih topik yang apa? Saya kasih contoh jangan yang sampai memberatkan teman-teman. Ini bisa dikerjakan dalam waktu sebulan. Apalagi ini tim. Nanti dibagi-bagi tugasnya. Misalnya tugasnya si A cari referensi, tugasnya si B apa namanya? Bikin kayak eligibility-nya berapa gitu. Jadi kita bagi-bagi tugasnya. Insya Allah akan dibantu. Nah, sifat publikasi ini sebenarnya saya infokan ke teman-teman tidak wajib sebenarnya. Tapi manakala teman-teman mampu masuk ke dalam OJS itu otomatis dapat A dari saya tanpa min. Agak berat ya, Miss. Karena di kelas-kelas, tapi apa kelas-kelas sebelumnya mampu loh, Miss. Saya juga amazed gitu ya, feel amazed. Wah, mereka benar-benar mengupayakan. Bahkan di mata kuliah itu sampai selesai, LOE-nya keluar dan kasih kabar. Miss, ini udah keluar loh, dikasih tahu artikelnya. Saya bilang, wah, saya senang banget gitu kan. Ternyata mereka sampai sampai niat banget masukin dan berhasil terpublikasi artikelnya. Memang tidak diwajibkan, yang wajib adalah draft artikelnya jadi harus sampai rapi. Tapi kalau teman-teman bisa sampai itu masuk, wah luar biasa. Itu kan sebuah achievement juga buat teman-teman ada oleh-olehnya dari mata kuliah ini. Gitu ya. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan? Saya, Mem. Ya, Saya, Mem. silakan. eh jadi untuk urutan awal SLR itu nanti kita ya, dimulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan tujuan terlebih dahulu. Mengidentifikasinya itu lebih ke tema. Ya, Oh, kita kan nentuin tema udah nih ya. ya, Setelah itu baru mencari itu artikelnya. ya, kita buka di Hmm, Google Scholar. Misalnya, Google misalnya Scholar mau aja pakai biar Google Scholar, gampang. terserah mau pakai platform apa kan platform banyak. Kalau saya Hmm, masih konvensional, masih konservatif maksud saya masih tetap pakai yang Google Scholar yang menurut saya paling familiar saya pakai gitu ya. iya. Saya cari dan saya pakai range, Miss. Misalnya, Missnya mau pakai tahun berapa? Oh iya, Nah, gitu. fokusnya di tahun 2025 aja, silakan supaya lebih sedikit gitu ya. Atau mau Betul. fokusnya 2 tahun terakhir, silakan. Nanti dicari dulu, lalu setelah itu kita reduksi melalui si eligibility dan juga include. Yang pakai Prisma itu ya. Ya, pakai Prisma protokol. Oh, protokol nanti. Prisma protokol itu wajib kalau mau pakai cara saya, pakainya Prisma protokol aja. Oke, oke. Kalaupun ada yang mau diambil, mau disitasi dari artikel saya ini, boleh, nggak apa-apa. Yang Hmm, penting jangan kutipan langsung supaya menghindari plagiasi. Gitu. baik. Jadi memang saya nggak ada tuh kutipan langsung di sini, semuanya kutipan tidak langsung. Kemarin Hmm, terakhir saya cek jurnal ini agak lebih friendly gitu ya buat saya. Saya cek hmm. kemarin Turnitin saya di 20% aman. Begitu dicek, saya kayaknya ada contohnya deh. Maaf Pak, suhu boleh Amannya sekian itu, strip. Nah, sebentar. amannya itu 20% ya, Mem. Tergantung dari OJS-nya, Miss. Oh, Ya dok, yang mana dok? tergantung. Nggak, keluar aja dulu Pak, saya mau menunjukkan punya saya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman, saya cari dulu. Kalau Mem, teman-teman ada yang punya kenalan jurnal, enak tuh. Bisa kenal sama editornya. Paling nggak fast track di sini bukan minta kemudahan, tapi jalurnya lebih dipercepat kalau sudah di apa? Sudah kenal sama editor atau bisa WA editor. Misalnya saya sudah submit nih satu artikel, biasanya kan awaiting assignment-nya lama, tapi kalau kita kenal sama editor biasanya dipercepat. Kita akan dilihat ditinjau. Tapi kalau dia lama apa? Kalau kita normal agak lama. Gitu. Bahkan saya kalau nulis artikel itu untuk Sinta 2 dan yang lebih tinggi indeksnya nunggunya sampai setahun, kadang 2 tahun itu pun tiba-tiba rejected gitu. Itu hal yang biasa kalau untuk penulis. Ntar ya, saya cari dulu. Teman-teman sambil kalau ada yang bertanya kan silakan. Saya lagi cari filenya nih. Izin Mem bertanya, Silakan. ya untuk layout sendiri itu bagaimana Mem? Sepertinya OJS punya layout masing-masing Mem. Saya sempat lihat, misalnya ada yang Ya, dua, ada betul. yang satu gitu. Jadi seperti apa Mem untuk yang ini? Ya. Eh,
ikuti layout yang biasa aja dulu, nggak usah dibagi kolom dua begini, normal aja ya, normal aja dulu. Karena kalau dua ini kan memang OJS saya ya, OJS yang kemarin saya submit. Setiap Oh ya. OJS memang beda-beda, abstraknya ada yang ya Hmm, beda-beda gitu ya. iya betul. Nah, jadi nulisnya normal aja dulu, yang penting tapi semua OJS sama satu spasi. Satu spasi. Oke. Ya, Ya, thank you, Ma'am. satu spasi. Sama-sama. Saya lagi nyari lagi Dok, nih. dok Silakan. izin bertanya dok. Ya, silakan, Miss. Untuk referensi itu kan katanya 35 referensi ya. Apakah itu termasuk include ke 6 artikel itu? Iya, Iya, betul, betul. 6 itu, oke 6, Miss. 6 artikelnya. Nah, saya lihat dulu. Oke Miss, terima kasih. Oh, Miss. Bentar ya. Ya, saya izin share screen ya. Silakan, Ma'am. Ya, sudah tampil di layar teman-teman? Sudah. Ya. Ini di awal hasil Turnitin saya dari editor adalah 24%. Sebenarnya dari OJS sendiri dia 25% masih aman, tapi saya minta saya turunin lagi ya, saya bilang gitu. Oh, silakan Bu kalau memang mau. Ya, saya cek dulu kan. Ini sumber-sumber saya, primary resources-nya ini 1%, 1%. Ini kan wajar ya karena referensi saya banyak, ada 35-an. Itu 35 lebih lah, saya lupa berapa referensi saya. Jadi ini masih batas wajar katanya, ini sih wajar 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 aja Bu, kalau nggak dibenerin nggak apa-apa. Ini dari artikel-artikel yang saya, tapi di sini begitu saya cek secara detail, ternyata saya tuh banyak yang nilainya besar ini 19% internet itu dari sini ternyata. Ternyata ini ada warna-warnanya. Kebanyakan tuh dari tabel. Nih, awalnya memang saya pakai aja lah sedikit aja yang saya paraphrase gitu kan. Ternyata plagiasinya naik. Nah, akhirnya saya ubah Hmm. lagi nih yang warna-warna ini. Hmm. Warna-warnanya saya ubah lagi, saya paraphrase lagi sampai bawah gitu ya. Langsung turun ke dua angka 20. Walaupun sebenarnya si editornya bilang nggak apa-apa Bu, ini mah gitu ya. Kalau masih 24 masih aman. Tapi saya minta enggak, saya mau turunin lagi. Akhirnya saya turunin sampai ke angka 20. Nanti teman-teman juga akan dapat review begitu dari OJS. Nanti berapa persen plagiarismnya gitu. Kalau indeksnya Terus, masih rendah, kalau indeksnya masih kayak saya nih, indeks saya rendah, sebenarnya saya Sinta terakreditasi oleh Kemenristek, Kemen apa Saintek Dikti ya kan? Kemen Saintek Dikti di kementerian ini terdaftar, artikel apa jurnalnya bagus, terindeks, diakui, tapi nilainya mungkin nggak terlalu besar karena saya hanya untuk kebutuhan biasa setiap satu semester saya wajib publikasi artikel kan. Saya pikir ya udahlah ini aman. Nah, untuk angka ini 20% tuh sebenarnya udah standar aja. Tapi untuk yang jurnal internasional misalnya Q1 yang Scopus yang seperti ada satu jurnal harganya 25 juta ke atas, itu bahkan harus di bawah 10%. Itu berat banget. Udah selain harganya mahal, itu 10%. Nah, nanti makanya saya nanti akan bantu arahkan teman-teman kalau mau publikasi jangan sembarangan submit. Tatonya disubmit kemana? Bukan karena apa namanya bayar mahal, bukan. Tapi itu akan automatically tidak terbaca langsung di rejected gitu kan. Sedih ya kalau di- digagalkan. Padahal belum tentu kita salah, tapi mungkin skopnya tidak nyambung, mungkin gitu. Izin tanya dok. Ya, Yang pertama itu sebetulnya untungnya apa kalau misalkan kita bisa memasukkan tulisan kita itu ke jurnal untuk kita sebagai akademis itu apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan AI tadi kan boleh menggunakan ChatGPT ya. hmm, Kalau mau menggunakan parafrase itu berapa langkah parafrase? Karena kita membuat parafrase sendiri itu memakan waktu yang sangat lama juga gitu. Terbatasan kemampuan kita gitu. ya. Kalau pertama, manfaatnya artikel itu untuk akademisi, ya menurut saya Pak, secara kredibilitas kita sebagai akademisi kan berarti kita sudah melakukan kegiatan
riset dan juga publikasi. Namanya bagian daripada diseminasi ilmiah. Berarti kita kan orang-orang yang ilmiah gitu ya, melakukan penelitian bukan hanya sebatas pelaporan, tapi juga harus dipublikasikan. Bahwa artikel-artikel yang kita bikin hasil daripada penelitian juga akan memberikan sumbangsi ke orang lain gitu. Jadi akan masuk dalam state of the art. Kalau misalnya Pak Tuhu sudah melakukan penelitian dan dituliskan dalam laporan, lalu diteruskan dan diteruskan atau dituliskan dalam sebuah artikel gitu ya Pak. Nah, Bapak ini akan disitasi, Pak. Jadi keilmuan Bapak itu akan digunakan oleh orang lain. Punya Pak Tohu ini akan saya sitasi nih, maka Bapak sudah masuk ke dalam bagian ahli gitu loh, Pak. Maksudnya. Ya, sudah Ya. terpublikasi kan hasilnya, dilakukan diseminasi. Artinya Bapak sharing ilmu, sharing knowledge. Seperti itu. Karena basisnya, Pak, kita kan kalau Bapak kan dan teman-teman ini dua ya. Sebagai guru yang ada di apa namanya Dikdasmen dan juga sebagai mahasiswa yang adanya di Saintek Dikti. Nah, gitu. Kalau Dikdasmen kan fokusnya kan di Tri Pusat Pendidikan, gitu ya Pak. Sedangkan kalau di Saindikti perguruan tinggi itu adanya Tri Dharma perguruan tinggi. Jadi selain dari Bapak kuliah juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti kan ada Bapak ada tugas ini kan yang ICT untuk melakukan abdi mas ya? Iya, Udah iya. belum? Nah, Kalau itu saya sebenarnya murni di swasta nggak terlalu ini ya. enggak Pak, maksud saya yang ini sekarang Gimana? Bapak jadi mahasiswa, teman-teman ini sudah dapat mata kuliah ICT belum? Belum. Oh, nanti berarti. Nah, itu Belum. salah satunya, Pak. Ada kegiatan Tridharma. Jadi, Bapak kuliah juga, terus nanti Bapak juga dan teman-teman ini ya melakukan penelitian nih, contohnya nulis artikel, walaupun sifatnya masih kualitatif ya. Dan juga nanti ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu bagian daripada Saintek Dikti. Masyarakat ilmiahnya di perguruan tinggi, gitu, Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu kredibilitas seorang dosen, Bapak cek namanya di Google. Kalau tulisannya banyak ya berarti kredibilitasnya bagus. Tinggi bagus itu. Gitu. Dan yang kedua tadi pertanyaannya, Dok. Oh ya, Hmm. yang kedua saya menggunakan ChatGPT hanya untuk memudahkan saya dalam menginterpretasi, Pak. Menghemat waktu gitu ya, Pak. Efisiensi waktu. Kalau kita satu artikel baca gitu ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Semua juga sama. Pasti antara waktunya kurang, waktu terbatas gitu ya. Ditambah lagi ya kita pusing gitu ya Pak baca satu artikel gitu. Nah saya minta bantuan ChatGPT untuk menginterpretasikan saja sesuai dengan prompt saya secara spesifik gitu ya detailnya misalnya gitu detail tapi bukan bahasa yang normatif atau yang bahasanya apa ya terlalu bagus gitu ya. Saya minta yang brief aja. Nanti setelah itu saya buat kalimatnya. Tapi kalau Bapak atau teman-teman mau menggunakan bantuan lain untuk paraphrase, saya lupa platformnya namanya apa. Tapi biasanya saya untuk ngecek apakah kata-kata itu diksi itu pantas yang sifatnya ilmiah atau tidak, biasanya saya minta bantuan writingtutor.com. Saya cek. Nanti dia akan kasih bantuan eh, apa namanya kata-kata yang lebih proper nih Pak. Namanya writingtutor.com. Itu Writing aplikasi tutor bukan, ya. Miss? Bukan, itu platform aja, nggak usah di-download. Writing. Ya, itu platform. Kalau kalau aplikasi kan berat, kita harus download dulu gitu ya. Ini platform aja. Tuh. Ya, makasih, Dok. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau nulis itu, misalnya saya pun kalau yang wajib menulis setiap semester gitu ya, kesulitannya ya macam-macam, terutama pada pemilihan tema misalnya gitu. Kemudian kompetisi atau kalau secara kompetitif masuk ke OJS itu susah. Mau masuk ke OJS gampang, maksudnya sampai ke publikasi itu susah. Ditambah lagi kami pun yang sudah terbiasa menulis, itu tadi kadang suka terjebak dalam penulisan-penulisan yang sebenarnya kayak masih dangkal gitu ya. Itu aja sih. Jadi teman-teman, kita mulai dari proses yang menurut saya nggak terlalu complicated. Mungkin masalahnya teman-teman nomor satu adalah waktu. Lagi di sini kan semuanya orang sibuk, ya kan kayak Pak Tuhu, Pak Arif, kepala sekolah kan kesibukannya pasti di atas rata-rata ya Pak. Tapi karena ini kewajiban dari mata kuliah, saya mohon maaf sekali lagi ya Pak, memaksa teman-teman untuk eh, ya menggugurkan tugas ini gitu Justru sebagai membuat lulusan. semangat, Bu. Jadi ada tantangan baru gitu. Ya, amin. Iya. Saya juga sempat tanya sih Pak ke sekolah gitu ya, waktu saya masih di Direktorat SMK, itu saya tanya, ini kegiatan publikasi. Saya jadi pernah ke satu sekolah di daerah Gresik Pak. Saya ke Gresik, di situ di perpustakaan saya lihat banyak sekali karya tulis dari anak-anak SMK. Saya tanya ke wakil bidang
kesiswaan dan akademik apa saya lupa deh. Saya tanya, Bapak ini di repositori seperti ini terpakai nggak? Ini fungsinya apa? Saya tanya. Jadi kayak tulis biasa aja Bu, wajib. Wajib. Terus implementasi dampaknya apa Pak? Outcome-nya apa? Ini kan output yang saya lihat banyak gitu kan di perpus. Justru saya tidak yakin kalau orang mau baca ini kayak jadi kayak perpus yang tidak terjamah menurut saya gitu. Ini outcome-nya apa? Bingung outcome-nya apa. Saya bilang, Pak, ini outputnya udah jelas banget nih Pak, banyak. Harusnya ditambahkan lagi Pak. Ya, mungkin ditambahkan untuk dipublikasi Pak. Jadi sekolah ini nanti tambah banyak prestasinya. Karena kan sekolahnya ada pusat keunggulan. Saya bilang, ini jadi banyak Pak hasil nulis artikel. Ternyata guru tidak ada kewajiban untuk itu. Padahal setahu saya, guru kan melakukan PTK ya Pak. Iya betul Nah, PTK. sayang, menurut saya sayang banget. Kakak saya kebetulan juga dua-duanya guru, Pak. Saya bilang sayang kalau sudah melakukan penelitian dan penelitian itu hanya berhenti di laporan, gitu. Supaya orang tahu ini penelitian ini memang asli punya guru A atau guru B, maka dipublikasikan dalam bentuk artikel, gitu. Jadi kita punya hak patennya gitu, Pak. Ini punya saya nih, udah terdaftar di Google Scholar. Google Scholar itu kan ibaratnya kayak platformnya orang-orang ilmiah yang suka menulis gitu Pak. Ternyata memang tidak ada tendensi seorang guru wajib menulis gitu. Padahal kalau dibiasakan sebenarnya bisa. Jadi saya bilang nih outputnya sayang banget padahal bisa jadi nilai lebih sekolah ini nih kalau ternyata hasil dari penulisan karya ilmiah dibuat jurnal kah, dibuat tabloid kah, dibuat apa, saya bilang sayang. Terus beliau bilang, ya sudah Bu, nanti tolong kasih kami pelatihan. Ternyata kan ada efisiensi. Jadi nggak lanjut saya. Saya bilang, padahal kalau pelatihannya online pun saya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Betul. Mau aja saya ngasih. Gitu kurang lebih. Oke Ya, teman-teman, masih ada pertanyaan? Begitu Pak Tuhu? ya terima kasih dok. Ya, silakan dikondisikan dulu ya Pak Tuhu ya. Mungkin dibantu teman-temannya untuk bikin kelompok. Berarti ada yang 3, ada yang 4 ya Pak ya? Ya, nanti selepas ini aja, selepas kuliah Ya, nanti saya akan bentuk kelompok dulu gitu. ya. Berarti kita sudahi dulu. Nanti saya carikan lagi nih artikel yang satu nih yang sudah terpublikasi. Saya kasih contoh-contohnya supaya teman-teman gampang untuk mengadaptasi. Kalau adaptasi boleh Pak, adaptasi kan positif. Yang nggak boleh kopas. Jadi harus Hmm. kopasus, copy paste, ubah sedikit gitu ya. Kalau Oh, kopas kan dosa. Ya Ibu dok, Kemis, Ya, Mem. eh, Miss L itu punya artikel yang scoping review nggak? Kalau tadi kan contohnya LSR ya. ya SLR. Nah, kalau scoping review, Copy contoh review dari saya belum ada, tapi kalau textbook analisis ada. Miss-nya main aja ke Google Scholar saya, ketik nama saya. Nanti boleh dilihat-lihat artikel-artikel saya. Barangkali ada yang nyangkut di situ. Ya, ya, perbedaan scoping review dengan LSR gimana sih? SLR. Kalau LSR udah pernah saya review sih pas mapelnya Pak Acep, hampir seperti itu. Oh iya, Pakai berarti kan sudah Prisma juga ya. juga. Ya, berarti kan Miss Hasanah sudah terbiasa menggunakan SLR, Miss, bukan LSR. SLR, Systematic Literature Review. Kalau Systematic Literature Review ini kita pernah dengar meta analisis nggak, Miss? Baru kemarin itu ya materinya. Ya, meta analisis ini kan kita membandingkan penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nanti kita lihat size efeknya bagaimana gitu kan. Misalnya penggunaan ChatGPT terhadap keterampilan menulis, kita membandingkan 3 atau 4 penelitian orang lain yang judulnya sama seperti itu, tapi dia caranya kuantitatif. Nanti kita hitung size efeknya bagaimana secara kuantitatif. Nah, kalau SLR, dia bentuknya kualitatif. Jadi kita membandingkan kualitasnya. Nanti kita cari gap-nya, kekurangan kelebihannya. Nah, kalau scoping review, dia satu scope. Hanya tentang ChatGPT aja. Dah. Atau tentang, misalnya tentang deep learning. Kita mengulas deep learning itu secara positif, negatif, lalu ada masukan-masukannya. Itu bedanya itu aja sih, Miss. Oh, jadi scoping hanya satu fokus ke satu masalah aja ya? Nah, betul. Nanti saya, itu contohnya ada kan ya, bener nggak sih? Pak Tuhu dan teman-teman, saya minta konfirmasinya. Pernah saya kasihkan scoping review artikel? Ada kan ya? Pernah kayaknya saya Ya, kasih. Ada ya, Pak? belum belum saya cek lagi nanti saya sampaikan di grup aja. Ya, Kalau memang ada nanti saya kayaknya ada kirim. yang
Kayaknya belum lama itu deh. Handphone saya mana? Ada sekilas, Mem. Ya, ada Sekilas yang ada ini tuh. yang tentang Yang membandingkan 4 kalau nggak salah. ya dan SLR, meta-analysis, scoping. oh bukan itu nih, Bukan. itu Bukan kan ya? contoh ya, itu kan contoh analisis. Iya Iya, benar, ya. Yaitu Nah, materinya. itu materinya. Tapi ini Mm-mm. artikelnya yang tentang ChatGPT. Kalau nggak salah belum deh, Miss. belum, Mem. Ntar saya cek deh, kayaknya ada deh saya pernah kasih itu udah dicoret-coret gitu loh. Terus saya cari lagi deh ya. Iya. Mohon maaf. Oke, baik teman-teman. Nanti dari kelamaan nanti teman-teman nggak bisa diskusi juga. Silakan dikondisikan dulu. Kalau memang butuh penjelasan tentang scoping review, insya Allah minggu depan sekalian ya. Ya, baik, Oke, baik. Miss. Terima Oke, kasih. jangan lupa sekalian juga teman-teman belajar kalau sudah download aplikasi Mendeley, kalau Mendeley harus download karena dia aplikasi. Nanti setelah diinstal, kalau butuh pendampingan, sementara teman-teman lihat dulu di Google, di YouTube. Nanti kalau butuh panduan juga secara langsung dari saya, insya Allah saya kasih. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau tugas ini ternyata memberatkan, tapi sekali lagi saya ingatkan ini wajib. Jadi mau tidak mau teman-teman mengerjakan. Insya Allah nanti saya bantu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Baik, Ya, Miss. Pak Tuh sudah screenshot kan dari tadi? Sudah beberapa Oh ya, screenshot itu saya kirim di Alhamdulillah. grup. Baik-baik. Terima kasih banyak Pak Tuh dan teman-teman. Sehat selalu Apa? semuanya. Insya Allah badai pasti berlalu lalang ya. Lalu lalang tadi. Berlalu lalang. That's life, Pak. Baik, sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan kalau butuh Zoom. Ya. Ya, Baik, saya terima kasih. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mei. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, Kak Fatka.